Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala beliau atas limpahan nikmatnya yang tertinggal. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah serta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini sedikit kita akan membahas mengenai ibadah kurban. Ibadah kurban ini termasuk ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di hari raya Idul Adha itu tidak ada ibadah, tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berkurban. Ini ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'amila ibnu Adam Amal yawm an-nahri habba ila Allah min ihraqi dam. Tidak ada amalan yang diamalkan oleh Bani Adam di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berkurban. Oleh karena itu kita mesti berusaha agar kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkannya. Ibadah berkurban hukumnya dalam Islam sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang termasuk syiar agama, yang wajib kita agungkan. Bagaimana mengagungkannya? Mengamalkannya, melaksanakannya bagi yang mampu. Setidaknya kata ulama, dalam satu keluarga itu ada yang berkurban meskipun satu orang. Ini yang disebut dengan sunnah kifayah. Sunnah kifayah maksudnya jika sebagian daripada keluarga ada yang berkurban, maka
yang lainnya bagi yang tidak berkorban gugur tuntutan sunnah atas mereka. Artinya tidak makruh yang tidak berkorban selama di keluarganya ada yang sudah berkorban. Namun jika setiap orang ingin berkorban, maka itu lebih baik dari ya. Tetapi ketika dalam satu keluarga ada satu orang saja yang berkorban, ini sudah dikatakan cukup. Artinya keluarga tersebut sudah dinyatakan keluarga yang menghidupkan sunnah, yang memperhatikan sunnah, yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika tidak ada satu pun yang berkorban dari satu keluarga, dan keluarga itu adalah keluarga yang mampu, maka ini keluarga makruh. Ini keluarga meskipun tidak sampai berdosa, namun kurang baik, kurang berkah, kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Ini hukum dasar daripada berkorban. Jadi berkorban tidak wajib, tidak sampai berdosa bagi orang yang meninggalkannya meskipun mampu, tapi tidak baik kalau dia mampu dan dia tidak berkorban. Ini tidak baik, bahkan ada ancaman dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan sekali-kali mendekati tempat ibadah kami. Artinya dia orang jauh daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dua hal. Ini yang bisa membuat berkorban hukumnya menjadi wajib. Yang pertama, jika dia tentukan ta'yin, ini menjadi wajib. Dia punya beberapa ekor kambing misalkan, kemudian ada satu ekor dia tentukan ini akan kurbankan ya, ini akan kujadikan hewan kurbanku misalkan. Sudah dia tentukan, dia putuskan, dia pilih, maka hukum berkorban baginya wajib. Maksudnya tidak boleh dia batalkan, harus dia lanjutkan, wajib dia teruskan sampai hewan yang dia tunjuk itu disembelih, dikurbankan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia nadarkan, maka berkorban hukumnya menjadi wajib bagi dia. Jadi cuma dua hal ini saja yang membuat hukum berkorban berubah, yang awalnya sunnah menjadi wajib. Kemudian ketika berubah ini hukum, apa perbedaannya? Perbedaannya pertama dari sisi pahala. Pahala ibadah yang hukumnya wajib berlipat ganda. Jadi kurban wajib pahalanya lebih besar daripada kurban sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti dari sisi memakan dagingnya. Kurban wajib ini tidak boleh dia makan dagingnya, semua dia berikan kepada orang. Ini perbedaan antara kurban wajib dengan kurban sunnah. Namun ada sebagian ulama mengatakan di luar mazhab Syafi'i, ya, meskipun kurban wajib itu tidak masalah,
dimakan daging. Tapi sebagai bentuk hati-hati ya langkah baik kita ya langkah baiknya tidak kita makan. Kalau kita berkorban dengan korban wajib. Kemudian ketika kita berkorban, maka usahakanlah kita berkorban dengan korban yang terbaik, ya, dengan korban yang paling afdol. Bisa dilihat pertama dari sisi jenisnya. Kita di Indonesia berkorban mungkin hanya dengan dua jenis saja, antara sapi dengan kambing. Tak ada unta. Sapi dengan kambing mana afdolnya? Afdol minasyah. Ya. Satu ekor sapi itu lebih afdol daripada satu ekor kambing. Jadi kalau kita ingin yang paling afdol, tentunya di Indonesia ini pakai sapi. Kemudian wasyah afdol min musyarakati sab'ati fi baqarah, dan satu ekor kambing itu lebih afdol dari 1/7 sapi. Jadi tingkatannya dari sisi jenisnya, maka nomor 1 adalah seekor sapi. Nomor 2 peringkatnya adalah seekor kambing. Nomor terakhir adalah 1/7 sapi. Ini yang paling kunci, paling akhir, tidak ada lagi seperti bawahnya. Ini dari jenisnya. Kemudian nanti dilihat dari sisi dagingnya, ya, berapa besarnya, bagaimana umumnya. Semakin besar, semakin gemuk, semakin berat, banyak dagingnya, maka semakin afdol. Jadi sapi dengan sapi yang lainnya, kalau beda beratnya, beda besarnya, maka tentu yang lebih besar lebih afdol. Ya. Kemudian di antara yang kita pertimbangkan kalau kita ingin afdol, yaitu dari sisi warnanya. Dari sisi warnanya, warna yang putih itu lebih afdol daripada yang hitam. Semakin mendekati kepada warna yang cerah, semakin afdol. Semakin mendekati kepada warna yang lebih gelap, semakin kurang afdol. Seandainya ada sapi putih dengan sapi hitam, maka afdolnya sapi putih. Kalau ada sapi coklat, kebanyakan coklat, dengan sapi hitam, maka afdolnya sapi coklat. Ini dari sisi warna. Kemudian juga di antara yang kita pertimbangkan adalah dari sisi jenis kelaminnya. Yang jantan lebih afdol daripada yang betina. Dari 3 sifat keunggulan ini, yang paling terpenting adalah yang berkaitan dengan dagingnya. Seandainya ada yang putih tapi tidak sebesar yang coklat,
dan sama-sama jantan, maka jelas yang coklat ini lebih afdol meskipun warnanya kurang afdol, karena dilihat dari daging. Nah, ini semua keafdolan. Hukumnya sunnah ketika kita perhatikan, dan nanti disesuaikan dengan kemampuan. Berkurban dengan tidak berkurban ini tergantung dengan kemampuan. Bagi yang mampu sunnah, bagi yang tidak mampu tidak perlu dipaksakan, karena dia tidak diperintahkan. Yang diperintahkan berkurban ini terhimpun padanya beberapa sifat. Yang pertama muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat muslim, baligh, berakal, mampu. Kalau dia masih kecil, anak-anak belum baligh, tidak ada anjuran berkurban. Tak perlu pusing orang tuanya mikirkan bagaimana anaknya ini bisa berkurban, atau disetor namanya untuk orang-orang yang berkurban. Tak perlu. Kalau mau juga tidak masalah, tapi anjuran khusus kepada anak-anak tidak ada. Dan berakal, seandainya dia balik tapi tidak berakal, ini juga tidak ada anjuran. Gila misalnya, umurnya sudah balik tapi gila, ini tidak ada anjuran berkurban. Dan yang terakhir mampu. Ya, mampu maksudnya memiliki harta lebih yang nilainya bisa untuk berkurban, bukan hanya melihat dari sisi uang yang dia miliki, tabungan yang dia miliki, tidak. Yang dilihat adalah harta yang dia miliki, semuanya kepemilikan. Ini nanti dikurangi dengan kebutuhan pokoknya, makanan, pakaian, tempat tinggal, selama hari diperintahkannya berkorban, yaitu 4 hari, 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13. Di 4 hari ini kebutuhan pokok kita berapa? Makan kita berapa? Kebutuhan kita berpakaian berapa lembar? Ini nanti semua dihitung. Seandainya punya kelebihan harta, dan kebanyakan kita punya kelebihan harta, karena kebutuhan pada hari itu sedikit saja. Kebutuhan per hari, kebutuhan pokok kita hidup per hari itu berapa? Sedikit saja. Makan paling ada sampai 5 kilo, pakai nggak sampai 10 lembar. Rumah itu mungkin ongkosnya berapa juta saja, kita sampai puluhan juta. Per hari itu per hari, ya. Ini semua nanti itu harta kita kurangi, ya, dengan kebutuhan pokok selama 4 hari. Seandainya punya lebihan, dilihat nanti nilainya. Kalau nilainya bisa untuk berkorban, contoh nilainya 3 juta, harga jualnya 3 juta, maka dia mampu. Tak ada alasan untuk tidak berkorban. Aku tidak ada uang, habis. Memang kamu tidak mau berkorban. Jangan bersembunyi dengan ketidakmampuan, padahal mampu. Banyak di rumah barang-barang tak terpakai, di bawah ranjang banyak, di kamar, di gudang banyak. Belum lagi tas istri, ya, sepatunya, belum lagi harga HP 15 juta, banyak kelebihan harta. Belum lagi surat-surat tanah, ya, mungkin dia banyak punya tanah, banyak punya hasil. Ini berarti mampu.
Ya kalau tidak berkorban ya memang karena dia tidak mau berkorban, karena dia tidak mau berusaha untuk berkorban. Ini perlu kita kenali diri kita ini mampu atau tidak ya, dengan ilmu, bukan dengan perkiraan, bukan dengan pertimbangan kita, tapi dengan terlatih. Sudah ada timbangannya ya, ukuran mampu itu apa, mampu berkorban. Kapan seseorang itu disebut mampu berkorban, itu sudah disebutkan oleh para ulama. Itu harus kita ketahui dan kita lihat diri kita punya masuk mampu atau tidak. Kalau masuk mampu, jangan sampai tidak berkorban, makruh kalau tidak berkorban. Kalau mampu, berkorban. Ya, kalau tidak mampu, apa tidak berkorban, tidak perlu dipaksakan. Hutang sana, hutang sini, tidak perlu. Ya, terima daging saja. Kalau mereka tidak mampu, asli tidak mampu ya. Kalau mampu, pikirkan diri bagaimana ikut berkontribusi, ikut berpartisipasi di dalam yang berbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berbagi kepada hamba-hamba. Ikut kita di situ berperan, ikut kita berkorban. Ketika kita melihat diri kita mampu, jangan sampai kita tinggalkan itu ibadah korban. Kemudian ketika kita berkorban, sudah putuskan berkorban, kita perhatikan lagi dari sisi akhirnya yang tadi sudah kita sebutkan. Bukan hanya sekedar yang penting berkorban, ambil yang paling kecil, sepertujuh sapi saja yang penting ada. Ia tahu sepertujuh sapi, sepertujuh sapi, sepertujuh sapi, sepertujuh sapi. Padahal duitnya banyak, ratusan miliar mungkin ya, sedikit kecil mungkin, atau mungkin uangnya miliaran. Bisa dia sebenarnya lebih daripada sepertujuh sapi, tapi setiap tahun sepertujuh sapi saja naik kelasnya. Ya, meskipun sudah alhamdulillah dia termasuk orang yang berkorban tiap tahun, bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala, sudah alhamdulillah bisa beramal. Tapi perhatikan juga bagaimana ihsan fil amal, ihsan perbaiki amal, bukan sekedar berkorban, perbaiki korban zahir dan batin. Arti dari sisi hati, dari sisi ikhlasan, artinya bukan dia pamer ya, bukan dia berbangga-bangga dengan korbannya. Ini dari sisi batin, dari sisi zahir dia perhatikan kesudahan. Kalau dia mampu seekor sapi sendirian, seekor sapi, berapa seekor sapi harganya? 20 ya, 25 juta lah, enggak. Uang ya 1 miliar. Mampu kan 1 miliar? Silakan mampu. Dikit saja berkurang, sisa 900 masih. Bisa. Satu ekor sapi, nah kita mikir itu, ya tidak memilih. Tadi pertimbangan kalau satu ekor sapi, ini sepertujuh saja. Ya, ini kalau memang uangnya banyak, bisa dia seekor sapi dan besar, bukannya 25 juta, dia 50 besar. Ya, kalau besar bisa berapa? Ya mesti 100 juta, ya, atau mungkin lebih 100 gitu ya. Wah, itu kalau memang dia punya uang, silakan. Apa? Ini syiar ya, ini syiar daripada mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita di situ berbangga-bangga dengan harta kita atau berlomba-lomba memperlihatkan kekayaan kita, kemampuan kita, bukan. Di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
berkorban dengan korban yang terbaik sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang mampu besar, yang mampu Allah, pilihlah yang Allah. Kalau yang tak mampu jangan dipaksakan. Dia kelasnya cuma kelas seperti sapi, jangan dipaksakan. Seekor sapi nanti ujung-ujungnya terputar. Ini ada sebagian orang memaksakan, ya karena cari muka, ya supaya dianggap kaya, supaya dianggap mampu. Ini akhirnya cara pemahamannya salah, tujuannya makhluk cari perhatian, memaksakan diri, sesuatu yang tidak dia sanggupi dia paksakan. Ya, kelasnya cuma kelas kambing saja dia beli sapi, akhirnya utang sana sini. Ya, ini kurang berkah. Jadi sesuaikan dengan kelas kita. Kalau kita tidak mampu, tidak perlu dipaksakan. Dalam agama tidak ada paksaan. Ya. Kalau kita mampu, jangan sampai ditinggalkan, diabaikan. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita diberi kemampuan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil kesempatan untuk berkorban dengan korban yang terbaik. Ya. Ini dari sisi sunnahannya. Kemudian dari sisi syarat-syaratnya, ya, syarat-syarat berkorban ini yang pertama al-an'am. Al-an'am maksudnya hewan kurban yang kita jadikan kurban. Ini harus hewan-hewan yang memang sudah ditetapkan dalam syariat yang disebut dengan an'am, ya, unta dan termasuk macam-macamnya, unta unta Mesir, unta Saudi, unta mirip-mirip unta, alpaka atau apa pokoknya yang masuk di dalam spesies unta bisa kita jadikan hewan kurban. Yang kedua, sapi. Kita ada sapi, ya, ini masuk dalam sapi dan yang semacamnya masuk dalam keluarga sapi, ya, sapi. Kalau berbau masuk hadangan, hadangan ya bisa dikorban, ya. Kemudian kambing dan dia masuk dalam keluarga kambing, ya, domba masuk dalam keluarga. Mau kambing apa saja, kambing Afrika, kambing Sulawesi, kambing Jawa, kambing apa saja. Tapi kalau di luar daripada tiga ini tidak bisa. Rusa tidak bisa, bebek, ayam tidak bisa, payau tidak bisa. Yang lainnya tidak bisa, hanya ini. Ini dari sisi hewan. Ini rata-rata kita semua tahu. Tidak ada perubahan yang aneh-aneh itu ada, ya. Rata-rata kita sapi, kambing. Kemudian dari sisi usia, insya Allah usia sudah diketahui semua, ya. Orang-orang yang jual hewan kurban, ya, rata-rata mereka sudah tahu usia daripada hewan kurban yang dijual. Kalau tidak masuk usia tidak bisa. Dia memang misalkan menginginkan daging yang enak, ya, dia ingin kurban dengan kambing muda, ya, yang mungkin usianya masih 6 bulan tidak bisa, ya, 8 bulan tidak bisa. Kecuali domba itu masih bisa 1 tahun, ya, tapi kalau kambing biasa ini tidak bisa kecuali kalau sudah masuk 2 tahun. Masalah-masalah tahun tidak diperhatikan. Tapi insya Allah rata-rata yang jual hewan kurban itu semua sudah mengerti, ya, kecuali kita lihat ragu. Ketika kita lihat ragu, bisa kita tanya, mungkin terlalu kecil, ya, ini kayaknya belum masuk usia. Kita tanya, masalah kita tanyakan usia di situ sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian juga dari sisi as-salamah dengan riuh, ya, hewan kurban yang kita jadikan kurban ini harus bebas dari air, bebas daripada cacat
cacat, ya khususnya cacat yang berhubungan dengan dagingnya, ya yang membuat dagingnya berkurang, yang tidak bisa kita jadikan hewan kurban. Bukan berarti tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan, boleh. Tapi untuk hewan kurban tidak boleh, karena ini ibadah, bukan sekedar makan daging. Kalau kita mau selamatan, nyembelih sapi, nyembelih kambing, tidak masalah. Mau yang cacat, mau yang pincang, mau yang hilang telinganya, ya tidak masalah. Mau yang kurus kering, ya tidak masalah. Kalau yang urusan-urusan biasa, ya. Tapi ini berkurban ibadah kepada Allah, ya yang kita persembahkan mesti yang baik, jangan tak baik, karena ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hewan kurbannya harus bebas dari cacat. Jadi harus hati-hati ketika membeli, pastikan bebas daripada cacat, ya normal, tidak misalkan buta, tidak bijak, tidak gila, tidak berkurang dagingnya, ya dibilang ada motong telinganya misalkan, ya atau pahanya ada rokan misalkan, ya atau parah kena penyakit, ya atau mungkin bincang jatuh dari mutlak, ya hati-hati berhubungan sapi, ya para panitia ini harus hati-hati. Karena kalau jatuh misalkan dari truk gitu, patah kakinya, ini tidak bisa dikorbankan. Tapi boleh saja diteruskan, itu boleh. Bukannya tidak boleh, disembelih boleh, disembelih, tapi untuk berkorban, pahala korban itu tidak ada. Jadi ini bagaimana ini? Nanti diganti. Siapa yang menjadi penyebab dari kesalahan siapa? Dia nanti yang seharusnya mengganti. Tapi kalau sudah wajib, ya ini tidak boleh dibatalkan, terus harus diteruskan. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan contohnya, kalau sudah dia putuskan hewan kurban miliknya ingin dia korbankan, itu tidak boleh dia batalkan meskipun patah kakinya, terus harus disembelih. Assalamualaikum. Selanjutnya di antara syaratnya lagi niat, ya, syarat-syarat sahnya kurban. Hewan kurbannya harus sesuai dengan ketetapan syariat Al-Quran. Hewan kurbannya harus masuk umum, ya. Kemudian hewan kurbannya harus bebas dari cacat. Dan terakhir, ketika dia ingin berkurban harus ada niatnya. Ya, untuk membedakan ini apa ya? Antara berkurban atau mungkin aqiqah atau mungkin biasa saja supaya dia bisa memakan dagingnya. Karena ini sesuatu yang masih sifatnya umum, kalau tidak diniatkan tidak jelas, maka harus diniatkan. Jadi berkorban wajib berniat. Bagaimana cara berniatnya? Gampang. Bisa ketika dia beli itu, ya, dia niatkan ini adalah kurbanku, atau ketika dia serahkan kepada wakil, ya, dia niatkan ini adalah kurbanku, atau dia wakilkan niat itu kepada wakilnya, pada yang menyembelihnya, ya, dia niatkan itu, dia wakilkan itu. Ini nanti jika kau sembelih niatkan kurban, ya. Ini dari sisi berniat, ya. Jadi bisa dia sendiri yang berniat, bisa juga dia wakilkan niat itu kepada orang yang menyembelihkan. Sudah sunnah awalnya yaitu menyembelih sendiri, ini sunnah awalnya. Tapi kalau dia tidak mau repot, boleh dia wakilkan ke orang
Apalagi kalau dia kurang mahir, kurang bisa, maka lebih baik diwakilkan ke orang di dalam penyembelihan. Nah, ketika diwakilkan ke orang di dalam penyembelihan, ini bisa dia niatkan ketika dia mewakilkan, ya, dia niatkan di situ, dia penyerahan. Bisa juga niatnya dia wakilkan kepada orangnya itu ketika disembelih, niatkan ini adalah kurban untuk si fulan bin fulan. Nah, ini dari sisi. Kemudian waktunya, ya, waktu berkurban itu sudah boleh Ba'da tulu'i syams yaumin nahar, setelah terbitnya matahari di hari raya kurban dan melewati waktu yang mencukupi sholat 2 rakaat dan 2 kali kurban. Jadi sudah bisa memulai ibadah berkurban. Ya, setelah terbit matahari tambah sedikit. Ya. Terbit matahari misalnya jam 6.14, sholat 2 rakaat ada 5 menit misalkan, ya, sampai tidur. Kalau lupa mungkin 5 menit dia 10 menit lah, 6.14 tambah 10 menit 64. Setelah 7 sudah bisa. Ya, setelah 7 itu sudah mulai bisa. Setelah 7 sudah bisa. Tidak ada yang sudah sholat aja belum, ya, bisa ada yang mau cepat, ya, itu sudah. Dan terus waktunya berlanjut sampai akhir ayam tasyrik, sampai hari terakhir hari tasyrik 11, 12, 13, jadi sampai hari 13 itu waktu terakhirnya. Ya, jadi kalau hari raya Kamis berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, ya, Minggu Ahad, hari terakhir berbuka. Lewat Ahad selesai, tutup pintu, tidak ada lagi yang bisa berbuka. Ya, menyesallah orang yang menyesal, dan beruntunglah orang yang beruntung. Jadi kesempatan cuma 4 hari saja. Ya, siapkan benar-benar, usahakan jangan sampai kita tidak berkurban. Mungkin ini yang terakhir, tidak tahu kita tahun depan hidup seperti kalau tidak, cuma 4 hari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Juga ada pertanyaan yang saya ada pertanyaan? Ya. Yang untuk penerima kurban, misalkan di satu RT itu memotong kurban, kemudian yang hitungan yang miskin itu misalnya cuma hanya 5 orang, ada sisa banyak lagi lebih, misalkan itu dibagi ke seluruh RT, tapi dia nggak mau keluar dari RT itu, gitu. Misalnya hanya di RT itu aja dibaginya, apakah itu dijalankan sampai yang orang mampu pun dapat? Akhirnya dia bagi cuma di RT situ saja. Kurbannya selama diberikan kepada fakir miskin, ada yang diberikan kepada fakir miskin, maka kurbannya sah. Ya, karena mereka lah yang menjadi patokan di sini. Kalau tidak diberikan kepada fakir miskin, maka harus diganti untuk diberikan kepada fakir miskin. Seandainya sudah terlanjur dibagikan kepada orang-orang mampu semua, tidak ada yang menerima orang miskin satu pun tidak ada. Ini harus diganti, dicarikan daging lagi, diberikan atau diberikan kepada fakir miskin supaya kurban ini sah. Karena kurban ini yang paling utama diberikan itu kepada fakir miskin, itu nomor 1. Ya, yang mampu-mampu sisa-sisanya disampingkan sebagai bentuk hadiah. Jadi seandainya dalam satu RT kurban mereka dan mereka dapat bagi kurban,
cuma bagi di RT situ saja, dan yang miskin sedikit saja. Bagaimana? Dikasih banyak yang miskin, bagiannya dikasih banyak. Ya, jangan sama dengan yang mampu. Dikasih banyak, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, nanti sisanya baru yang lain-lain. Ya, ada lagi. Boleh dapat boleh. Ada lagi, jangan sama ya Bu. Kenapa sapi aja Pak dipakai orang korban hanya sapi, kambing, domba, dan kenapa tidak ada kerbau? Kerbau nggak ada di Ya kan tidak ada seringan. Kenapa nggak ada kerbau? Nggak ada orang di sini banyak kerbau. Kenapa kerbau tidak ada di Ya. bisa kan? Tidak. Bisa, kerbau bisa. Tadi kita sebutkan bisa ya. Tapi di sini tidak ada kerbau, susah. Ya, dan kurang nyaman juga rasanya. Ya. Jadi boleh, kalau ada yang mau pakai kerbau silakan. Ya. Gimana jadi kerbau kita di sini? Ada. Ya persis itu seperti kota. Kenapa tidak ada orang pakai kota di sini? Tidak ada kota di sini. Ya. Jadi bukan masalah tak boleh, tapi ada saja perangkat ya, ada lagi. Kecuali di tempat yang memang banyak kerbaunya, di mana? Seperti di mana? Ada satu. Sulawesi banyak kerbau, Panjang itu ada juga. Nah itu bisa kurban pakai kerbau. Jangan banyak. Ada lagi. Jadi Beb, itu ada beberapa daerah kuda, misalnya di Sulawesi Selatan, ada beberapa daerah kabupaten itu penggemar makan kuda. Kuda ini kan mahal juga harganya, dipakai juga membajak sawah, masalah. Nah, apakah semacam jenis kuda ini juga bisa dipakai berkurban? Ya, kuda tidak bisa dikurbankan, tadi sudah kita. Ya, kita mau masuk ke keluarga kambing tidak bisa, masuk ke keluarga sapi tidak bisa, ya. Otak lain juga, jadi tidak bisa. Kalau mau kita berkurban kuda tidak bisa. Ini belum pendapat yang pertama. Ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh bagi kuda, ada, tapi tidak mentah ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan ada lagi. Tapi yang utama yang disepakati adalah 3 ini saja: unta, sapi, kambing. Ya, ada lagi. Ya. Boleh dikorban dan boleh dijual. Semua daging kurban bagian manapun tidak boleh dijual. Ini ibadah khusus dibagi-bagi untuk dimakan, dibagi-bagi, bukan dibisnis, bukan dikomersilkan, bukan dijadikan uang, bukan diperjualbelikan. Ini jamuan dari Allah Ta'ala. Bukan daging, bukan kulit saja, dagingnya tidak boleh ya, jadi kan tidak boleh dijual. Kalau barter saja boleh, kulit kita barter, ya, kasih kulit kita jual, ya, kita kasih itu. Tidak usah dibuat, tidak usah ada akan jual beli di sini. Kemudian nanti kalau dia mau kasih, silakan mau kasih semenjang, mau kasih apakah Amerika, kasih apakah ya, ada lagi jelas nggak boleh dibuat. Ada lagi dulu coba kan haram kecuali itu tidak kasih ke fakir miskin, sudah jadi haknya dia jual boleh ya, apa saja itu mau kulit mau apa. Kalau kita sudah berikan kepada fakir miskin sebagai sedekah, itu sudah jadi hak miliknya, kepemilikannya 100%. Terserah dia mau diapakan. Ini khusus fakir miskin, khusus yang tidak mampu. Tapi kalau yang mampu menerima, nggak boleh dia buat baik, boleh dia buat baik, atau dia bagi-bagi. Tapi kalau untuk dia jual haram, tapi bagi fakir miskin dia dapat
boleh dia apa terserah. Oh dia jual memiliki betul, memiliki fakta, memiliki satu ya jual, membiarkan orang ngasih bebas itu. Kalau sudah dia terima bebas, itu beda. Cukup kan? Allah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma ya rabbana salli ala Muhammadin wa ala alihi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.